Baik, sepertinya sudah ready semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, para pelaku industri fashion semuanya. Sebelumnya kami sapa dulu pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Sadikin Gani sudah hadir bersama kita. Dan juga di antara kita juga ada Mbak Helen dan Mbak Afianti. Beliau juga ekspertis kita di Smesco yang bergerak di bidang craft juga hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Ini merupakan kelas pertama di klinik konsultasi Smesco yang digagas oleh Bapak Direktur Utama kita dengan tema bergerak bersabar dan bertahan. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini, pagi menjelang siang berarti ya, pembicara kita Bapak Sadikin akan membahas dampak COVID terhadap industri fashion yang mana pada saat ini kita semua dilanda musibah COVID yang sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap industri UMKM tentunya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekilas tentang pembicara kita, beliau merupakan salah seorang praktisi yang bernama Sadikin Esos. Beliau tamatan jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pajajaran. Nah, beliau ini merupakan praktisi yang sudah bergelut di dunia sosial, budaya, dan politik, dan tentunya di dunia fashion, dan salah satunya kemarin yang kami share di flyer, 11ID merupakan proyek beliau, itu yang mana memunculkan kelas dari bisnis fashion, dan juga ada bulletin. Jadi Bapak Ibu juga bisa update terus tentang perkembangan dunia fashion yang beliau rilis di 11ID. Nah, beliau juga sudah hadir bersama kita, dan tentunya bagaimana lebih kenalnya bersama beliau, mungkin kita persilahkan saja kepada beliau, Bapak Sadikin. Oke, terima kasih Ongki. Suara saya cukup terdengar? Oke, terima kasih kawan-kawan sudah gabung di kelas ini. Hari ini kita akan bahas satu isu yang sangat penting terkait COVID. Walaupun mungkin ini bahasan awal ya, karena kondisinya masih terus berkembang dan kita belum tahu perkembangan selanjutnya seperti apa. Sangat tidak bisa diprediksi. Oke, tadi saya menyambung Ongki, saya sedikit background saya sebetulnya background saya bukan dari dari bidang fashion, tapi dari antropologi. Saya punya ketertarikan paling tidak mulai mengamati industri fashion itu sejak tahun 2010, bukan sebagai tidak melihat fashion dari sisi desain, tapi lebih melihat fashion dari sisi bisnis. Nah, di pembahasan awal ini, sebelum saya menjelaskan apa sih sebetulnya dampak COVID terhadap industri fashion, mungkin kita akan lihat kondisi sekarang bahwa krisis yang kita alami sekarang itu berbeda dengan krisis-krisis yang pernah terjadi. Katakanlah misalnya krisis keuangan. Krisis keuangan dengan krisis pandemik seperti sekarang itu karakternya sangat berbeda. Menghadapi krisis keuangan kita tidak diharuskan diam di rumah, tidak ada pembatasan jarak, tidak ada pembatasan pergerakan, sementara dalam kondisi sekarang, praktis kita ini menjadi tahanan rumah, dan itu dampaknya sangat besar, bukan hanya mempengaruhi kehidupan keseharian kita, tapi juga mempengaruhi banyak hal, bahkan mungkin aspek kehidupan kita pun akan terpengaruh banyak. Nah, ada dua hal yang mau kita bahas di pertemuan kita pertama ini. Pertama adalah dampak terhadap industri fashion, bagaimana pandemik ini memberi dampak terhadap industri fashion. Terus yang kedua, bagaimana kita menyikapinya, kondisi yang tengah terjadi sekarang. Tapi sebelum itu saya akan coba lihat sedikit ke belakang tentang industri fashion. Saya akan screen share.
Halo, bisa dilihat screen saya atau hostnya tolong diberi akses untuk share screen-nya. Oke, kita akan sedikit mundur ke belakang. Sebelum kita bahas bagaimana COVID mempengaruhi industri fashion, kita akan mundur ke belakang sedikit. Coba saya ulas tentang industri fashion. Nih, pertanyaan yang sangat penting di awal adalah kenapa industri fashion begitu penting dalam perekonomian dunia? Ini sekilas saja ada dua hal yang paling tidak bisa kita lihat. Pertama, kalau menurut State of Fashion 2019 yang dibuat oleh Business of Fashion, nilai ekonomi fashion, industri fashion di dunia ini sekitar 2,5 triliun dolar ya, bukan triliun rupiah. Itu satu. Terus yang kedua juga industri fashion mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia, bukan hanya di negara-negara yang menjadi pusat industri fashion. Paling tidak dua hal itu yang membuat industri ini begitu penting. Ada begitu banyak orang yang bergantung terhadap industri ini. Nah, karena begitu banyak tergantung, maka ketika pandemik muncul, itu juga menjadi guncangan yang sangat besar bagi banyak orang. Oke, fashion, saya perlu batasi juga. Fashion yang dimaksud di sini saya lebih spesifik adalah penunjuk pada produk pakaian, aksesoris, tas, dan sepatu. Jadi saya mungkin lebih cenderung bicara di ujungnya, di pelaku bisnis di ujung, di hilirnya. Kalau kita mundur ke belakang ke hulunya itu akan sangat lebih panjang. Kemudian kalau kita sekarang membahas UMKM fashion, yang saya maksud adalah perusahaan brand merek fashion atau retail fashion yang menjual produk lokal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa industri fashion begitu penting dalam perekonomian global. Kalau menurut McKinsey Index itu fashion itu secara ekonomi dia menjadi 7 terbesar di dunia kalau dilihat dari nilai ekonominya. Oke, nah apa yang terjadi ketika pandemi COVID-19 muncul? Apa yang pertama kali terpengaruh di industri fashion? Di sini saya ada beberapa. Ini sebetulnya hanya gambaran besar aja untuk mengidentifikasi betapa industri ini terpengaruh besar oleh pandemi COVID. Yang mudah kita observasi pertama adalah ada begitu banyak fashion show yang gagal dilaksanakan. Kemudian toko mulai tutup. Awalnya kebijakan banyak toko itu 2 minggu mereka akan tutup untuk sementara, tapi dengan perkembangan yang terjadi sekarang akan lebih panjang lagi. Kita tidak bisa prediksi berapa lama lagi toko-toko ini harus tutup karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian banyak event batal. Fashion Week misalnya di Fashion Week di 4 negara kemungkinan besar untuk season spring summer sekitar bulan Juni sampai Oktober itu tidak ada karena kita tidak pernah tahu kondisi bulan-bulan berikutnya seperti apa. Padahal seperti kita tahu bahwa event ini adalah penting dalam industri fashion. Kita bisa bayangkan beberapa event penting menghilang, artinya produktivitas mereka pun akan berkurang. Artinya para pekerja yang ada di balik itu juga akan berhenti atau paling tidak dikurangi produktivitasnya. Ancaman PHK, dirumahkan itu sudah terjadi sejak sekarang. Nah, pertanyaan apakah skala bisnis fashion mana yang paling terpengaruh? Dengan pandemik sekarang, nggak cuma sekedar, yang terpengaruh itu mulai dari kelas high street, fast fashion seperti yang kita tahu, H&M, Zara,
Mango, Uniqlo, itu terpengaruh sampai ke pakaian-pakaian yang kelas high-end. Jadi dampak ini tidak pandang bulu, perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan raksasa di bawah konglomerat, sampai UMKM itu terpengaruh menghadapi satu persoalan yang sama. Nah, apakah ada muncul pertanyaan, mungkin orang berpikir bahwa perusahaan-perusahaan besar akan lebih bisa bertahan menghadapi kondisi sekarang dibandingkan katakanlah misalnya UMKM. Apakah konglomerat lebih bisa bertahan dibandingkan UMKM? Kalau saya merujuk satu studi yang pernah dilakukan di Eropa, bagaimana membandingkan bisnis fashion skala usaha kecil dengan skala besar, prediksi saya justru malah skala usaha yang kecil itu akan lebih lincah untuk bermanuver untuk menyesuaikan kondisi. Karena dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, rantai pasokan untuk pelaku bisnis yang skalanya kecil itu tidak terlalu kompleks. Manuver untuk mengubah model bisnis, mengubah strategi itu akan lebih memungkinkan dibandingkan misalnya perusahaan global yang pemasarannya di seluruh dunia dengan rantai pasokan yang begitu panjang. Mereka dapat bahan misalnya dari Kashmir, di Italia, kemudian perancangnya ada di Inggris, pemasarannya ke seluruh dunia, itu lebih kompleks dibandingkan misalnya UMKM yang bahannya dari Indonesia, pemasarannya dari Indonesia, itu akan lebih simple. Paling tidak di atas kertas ya. Dan itu menurut saya itu menjadi satu bahan yang membuat kita lebih optimis bagaimana menghadapi kondisi sekarang. Nah, dari sekian banyak peristiwa yang batal, rantai pasokan tersendat, dan seterusnya, yang paling rentan dipengaruhi oleh itu di awal adalah kaum buruh. Penjualan menurun, dampaknya produktivitas menurun, permintaan menurun, maka kelompok yang paling pertama kena dampak adalah buruh. Toko tutup, praktis buruhnya berhenti. Di Inggris misalnya berita terakhir yang saya peroleh, ada satu retail yang punya pekerja 5.000 itu total berhenti. Artinya perusahaan harus menanggung gaji sebanyak 5.000 orang yang entah kapan itu akan bisa kembali lagi normal. Itu hanya baru satu retail. Bayangkan kalau misalnya itu terjadi di hampir semua retail yang ada di dunia. Akan berapa banyak orang-orang yang terancam PHK atau dirumahkan. Kalaupun mungkin dirumahkan dan digaji, perusahaan tentu punya batas tertentu sampai kapan dia bisa menopang itu. Makanya tidak heran kalau kita lihat data di Amerika misalnya yang mengajukan bantuan ke pemerintah dari orang-orang yang terlibat di industri fashion, baik itu yang diberhentikan total maupun yang bekerja di rumah, itu sudah ratusan ribu yang mengajukan bantuan. Saya tidak tahu di Indonesia seperti apa karena belum banyak kebijakan yang implementatif dan bisa diakses oleh kawan-kawan buruh atau mereka yang dirumahkan saat ini. Oke, dari penjualan misalnya secara global itu terjadi penurunan antara 24% sampai 40% penjualan. Kalau saya terakhir ngobrol dengan presidennya Indonesia Fashion Chamber, itu bahkan di online pun mereka sudah turun sekitar 50%. Sementara kalau untuk toko offline-nya praktis 0% penjualan. Apalagi dengan kebijakan seperti sekarang, mal-mal sudah mulai tutup, toko juga harus tutup. Nah, sementara kos sewa dan beban usaha kan terus berjalan. Jadi permintaan menurun, penawaran pun menurun. Itu persoalan dilematis yang dihadapi oleh para pelaku bisnis fashion.
Nah, ada beberapa masalah umum. Saya pikir ini adalah masalah besarannya. Setidaknya ada 6 masalah besaran yang dihadapi oleh para pelaku industri fashion, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pertama, jarak sosial itu jelas akan mengubah cara kerja kita. Dengan permintaan yang kecil, maka pemasukan pun kecil. Dengan kebijakan jarak sosial, kita pun harus mengurangi pekerjaan. Kita harus merotasi pekerja, mengurangi tenaga kerja bahkan mungkin. Dan itu akan mempengaruhi semua operasionalisasi bisnis. Jarak sosial sekilas seperti sederhana, tapi ini memberi dampak yang cukup signifikan. Belum lagi kalau misalnya kita menerapkan kebijakan bekerja di rumah, itu juga memberi konsekuensi cost, karena kita harus mensupport para pekerja, akses internet, peralatan yang dibutuhkan, dan seterusnya. Jadi untuk satu aspek aja, kebijakan jarak sosial itu mempengaruhi banyak hal. Kemudian rantai pasokan. Rantai pasokan mungkin supplier ada, yang pemasok ada, tapi problemnya adalah tidak semua pemasok bisa mengirimkan apa yang kita butuhkan pada saat yang sama dalam kondisi, pada saat yang tepat dalam kondisi seperti ini. Dan para pengusaha pun akan berhitung dengan kondisi penjualan yang terus menurun, akan mempertimbangkan lagi apakah akan lanjut produksi atau tidak. Jadi hambatan pengiriman, kelangkaan bahan, stok menumpuk itu adalah problem yang dihadapi saat ini. Nah, penjualan ketika pandemik muncul, itu ada optimisme bahwa mungkin lewat kanal online akan memberi sedikit mengurangi beban yang terjadi saat ini. Tapi ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang terjadi justru penjualan di kanal online pun terus menurun. Ini terkait dengan perubahan pola belanja orang. Orang dulu ketika dalam kondisi normal masih bisa beli baju. Sekarang kalaupun mereka punya sumber daya untuk beli baju, prioritas utama yang didahulukan itu bukan pakaian, tapi kebutuhan-kebutuhan primer. Makanan, minuman, kesehatan, itu pola belanja berubah. Orang konsentrasi sekarang lebih ke pemenuhan bagaimana mereka punya jaminan untuk selalu tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, walaupun pemasaran online menurun, tapi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif terutama untuk pelaku bisnis yang basisnya di offline, itu mau tidak mau harus paling tidak memulai untuk memigrasikan. Dan ini tentu ada resikonya, ada konsekuensi biaya dan seterusnya. Jadi di satu sisi kita mendapatkan tekanan, di sisi lain kita pun harus melakukan sesuatu yang itu membutuhkan cost. Nah, ini kan harus diperhitungkan bagaimana kita menyiasati itu. Kemudian beban musiman. Nah, produk fashion itu kan berbeda dengan produk barang lain. Ada pembagian musim yang pertimbangannya bukan semata-mata karena musim. Di Indonesia misalnya musimnya cuma panas dan hujan gitu ya. Sementara di negara-negara 4 musim ada fall, winter, ada spring, summer. Nah, schedule industri fashion itu selalu membagi dua paling tidak. Ada spring, summer, ada fall, winter. Nah, sekarang itu harusnya saatnya orang mulai menjual untuk fall winter di bulan-bulan ke depan dan memulai koleksi spring summer. Nah, sementara kondisi sekarang praktis semua brand itu terhambat penjualan untuk season fall winter. Dan itu waktunya 6 bulan. 6 bulan ke depan, sekitar mulai bulan Juni, mereka harus memproduksi untuk spring summer. Dengan kondisi sekarang, musim berubah, tidak bisa memproduksi karena koleksi sebelumnya pun masih menumpuk, sementara ini jelas jadi beban karena dalam schedule industri fashion yang ideal itu selalu setiap brand harus selalu mengeluarkan koleksi per season.
kondisi situasi sekarang tidak memungkinkan. Selain rantai pasokannya tersendat, juga permintaannya terus menurun. Nah, itu yang terjadi di level global. Di Indonesia ini lebih berat lagi sebetulnya, karena kita bisa melihat bahwa penanganan COVID di sini itu bisa dibilang telat. Ketidakpastian, data yang tidak jelas itu juga memberi beban tambahan untuk para pelaku bisnis karena mereka harus membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sementara kondisi yang ada sekarang kita tidak tahu persis sebetulnya penyebaran virusnya sudah sampai di mana, dampaknya seperti apa, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kemudian beberapa kebijakan untuk membantu UKM juga masih sebatas statement yang belum bisa diimplementasikan segera. Sementara mereka yang bekerja di industri fashion yang terancam PHK kan punya kebutuhan mendesak untuk saat ini. Tapi kita baru punya kebijakan bantuan. Bagaimana mengaksesnya itu menjadi persoalan yang juga belum jelas. Kemudian rencana tindakan pemerintah juga masih simpang siur, kebijakan yang tidak solid itu semakin membingungkan para pengusaha. Langkah apa yang harus diambil sekarang? Oke, nah, dalam kondisi seperti itu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis? Yang mau saya sampaikan di sini sebetulnya lebih ke pedoman, karena nanti akan tergantung juga dari kondisi setiap usahanya. Tapi yang jelas, sebagai pedoman rujukan apa yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus mencermati setiap perkembangan di eksternal perusahaan, kebijakan pemerintah, kemudian sampai sejauh mana penanganannya, kemudian melihat perilaku konsumen sekarang. Tadi saya sudah singgung bahwa pola belanja orang sudah berubah, itu juga harus terus diamati. Kemudian lihat faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi bisnis kita, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa eksternal menjadi penting? Karena keputusan-keputusan di internal itu sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Kalau katakanlah tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk lockdown, jelas keputusannya akan berbeda dengan ketika kita menghadapi kebijakan yang tidak lockdown misalnya. Karena konsekuensinya pun berbeda. Nah, terus setelah kita mencermati kondisi eksternal, kemudian kita lihat pengaruhnya apa terhadap kondisi internal perusahaan. Pertama, terutama soal ketenaga kerjaan. Keputusan jaga jarak, kebijakan jaga jarak, kemudian bekerja di rumah, itu sangat mempengaruhi ketenaga kerjaan di perusahaan kita. Bagaimana melihat perkembangan eksternal itu mempengaruhi operasionalisasi perusahaan. Katakanlah ada kebijakan lockdown, tentu pengiriman barang keluar maupun masuk itu akan terhambat. Nah, setelah mencermati apa yang terjadi di eksternal, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap internal, dari situlah kita membuat rencana tindakan. Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan kondisi eksternal seperti itu dan pengaruh ke internalnya seperti apa. Nah, kalau saya menyarankan tindakan itu selalu didasari oleh satu prinsip bahwa melindungi bisnis adalah melindungi manusia. Kenapa? Karena sebaik apapun satu bisnis, tanpa ditopang oleh tenaga kerjanya itu tidak akan berjalan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita fokus pada sumber daya manusia yang ada. Bagaimana misalnya perkembangan COVID sekarang mempengaruhi soal ketenaga kerjaan. Apakah mereka akan di PHK atau mereka akan dirumahkan, apakah mereka dirumahkan dengan gaji penuh atau gaji setengahnya, dan seterusnya. Itu sangat tergantung dari apa yang terjadi di eksternal. Nah, berangkat dari aspek-aspek yang mempengaruhi secara eksternal ke dalam internal,
4 hal paling tidak yang harus selalu diperhatikan itu, pertama soal ketenaga kerjaan, mulai dari pengaturan tenaga kerja, memperlakukan mereka, bagaimana memproteksi mereka, dan seterusnya. Kemudian perhatikan rantai pasokan. Apakah kita akan lanjut bertahan dengan kondisi sekarang? Apakah kita akan menyetop dulu sebentar? Itu sangat tergantung dari yang kejadian di eksternal. Kemudian pertimbangkan untuk memperluas saluran pemasaran. Kalau toko sudah pasti akan terbatasi, saluran pemasaran harus diperluas. Dan harus spesifik, harus cukup tahu saluran pemasaran mana yang paling cocok dengan produk kita. Kemudian perhatikan, dengan kondisi sekarang, apakah arus pemasukan dan pengeluaran cukup seimbang atau timpang? Kalau misalnya timpang, apa yang harus dilakukan? Itu juga sangat tergantung dari apa yang terjadi di eksternal. Nah, paling tidak itu yang mau saya sampaikan. Ini hanya sekedar pedoman, dan bagaimana mengimplementasikannya itu sangat tergantung pada kondisi perusahaan masing-masing, tergantung pada daerahnya, dan tergantung pada kebijakan yang berkembang saat ini. Karena praktis sekarang pergerakan kita kan sangat ditentukan oleh kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Kita tidak bisa memutuskan sendiri, dan kita harus cermati itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Saya berharap ada banyak pertanyaan, sehingga diskusinya akan lebih dalam lagi, dan apalagi kalau misalnya dari kawan-kawan yang memang pelaku usaha itu akan lebih punya fakta-fakta yang lebih empirik bagaimana menghadapi kondisi sekarang dan apa yang sudah dilakukan saat ini untuk melindungi bisnis. Oke, terima kasih. Mungkin itu Ki. Oke, baik. Terima kasih Pak Sadikin. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama mendengarkan semua tadi beberapa jabaran yang telah disampaikan oleh Bapak Sadikin dalam rangka untuk kita mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat begitu berpengaruh terutama di industri fashion dan seluruhnya UMKM kita tentunya. Nah, seperti yang telah beliau sampaikan tadi, ada beberapa persoalan yang menjadi tolak ukur utama pengaruh terhadap industri kita tentunya, yaitu jarak sosial, hambatan rantai penjualan, perubahan pola belanja, saluran pemasaran, dan juga beban musiman. Nah, tentunya tadi seperti yang sudah beliau jelaskan, ada beberapa solusi yang telah diberikan. Nanti setelah ini kami juga akan share modul yang beliau sampaikan tadi di WA Group, nanti Bapak Ibu juga bisa membaca kembali. Nah, untuk sesi pertama kita akan buka komunikasi untuk pertanyaan sebanyak 5 orang. Seperti yang telah kami sampaikan tadi di WA Group, informasi bahwasanya untuk yang bertanya kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mencet kami persilakan. Baik, kami masih menunggu. Bagaimana? Iya, sepertinya saya dapat satu, Ibu Devi Damayanti ya. Devi Damayanti. Mungkin sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu Ibu Devi Damayanti untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa di mute-nya, bisa di ini, di on. Okay.
Halo ya, ya Mas. Oke, silakan Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi, saya dari Bandung. Ini masalah yang tadi Mas Sadikin sampaikan itu ya, masalah apa sih konsekuensi dari pandemik ini untuk apa ya, untuk pengusaha kayak kita gini lah. Yang ingin saya tanyakan sih ini sih Mas, optimisme kita sebagai pengusaha di saat ini dan pasca COVID-19 nanti, seperti recovery-nya seperti apa gitu kan. Jujur aja, emang semua pada turun, terutama saya juga hampir 50% itu sangat menurun. Tukang jahit pun sudah kita rumahkan. Jadi hanya by project yang kalau ada pesanan saja baru kita ini lagi. Nah, itu sebenarnya miris juga sih buat kita. Betul juga kata Pak Sadikin tadi, kalau pemerintah itu lambat, terhitung sangat lambat menangani COVID ini. Mungkin di awal-awal menganggap agak sepele karena orang Indonesia katanya kuat-kuat, tapi ternyata menurut survei juga salah satu yang terbesar itu ada di kita juga di Indonesia. Itu aja sih Mas Sadikin. Oke. Jadi ya recovery pasca nanti COVID-19. Oke. Gitu. Langsung aja tuh gimana nih, Ki? Mungkin kita tampung 5 pertanyaan dulu ya, Mas. Nanti saya langsung dijawab. Oke, berikut kami persilahkan Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Oke, kami silakan. Suaranya nggak kedenger ya? Mana? Oh, halo? Halo, bisa nanya, Mas? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nama saya ini Mbak Indah apa yang lain? Saya Nining Santoso. Oke, Ki, tadi yang pertama siapa? Halo? Bentar ya. Ya, yang pertama tadi Ibu Devi. Yang kedua? Yang kedua Ibu yang barusan ngomong? Bu Nining ya? Bu Nining Nining Santoso. Ya? Oke, sorry. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oki, aku mau tanya, sebenarnya dalam kondisi seperti ini, ya memang kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai pengusaha mengalami penurunan yang sangat drastis sekali gitu ya. Karena kalau seperti saya, beberapa toko kita jadi tutup, penjualan otomatis seperti yang tadi diungkapkan akan berkurang. Kita ngomong worst case-nya untuk sampai kapankah hal ini bisa terjadi tuh ada prediksinya nggak ya? Karena sebagai pengusaha fashion kita sangat berharap sekali di hari raya ini kan kita benar-benar bisa berjualan secara maksimal gitu ya, harapan kita semua sebagai pengusaha fashion gitu di hari raya ini. Sementara untuk hari raya ini kita kondisinya harus menyikapinya bagaimana gitu dalam kondisi seperti ini, ataukah kita harus stay, ataukah kita tetap harus optimis, apakah kita harus punya cara yang lebih yang dipersiapkan sekarang gitu untuk tiba-tiba nanti di hari raya kita tetap bisa melakukan penjualan seperti itu. Karena sekarang kalau karyawan mau dirumahkan juga antara kasihan dan gimana gitu ya kita sebagai pengusaha. Kalau nggak dirumahkan bagaimana? Tapi sampai kapannya itu yang kita belum jelas. Menyikapinya harus bagaimana menurut Pak Sadikin gitu. Oke. Terima kasih. Itu saja sih. Karena kan kita juga harus memikirkan bagaimana di hari raya kita memberikan THR kepada karyawan, produksi, penjualan, stok yang menumpuk yang sudah dipersiapkan gitu ya. Nah itu menyikapi secara optimis gitu Pak Sadikin, agar kita juga secara sebagai pengusaha secara mental kita juga punya optimisme yang tinggi untuk tetap bisa bertahan lah minimal gitu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining. Dan untuk pertanyaan ketiga kami persilahkan Mbak Indah ya. Kami silakan Mbak Indah. Halo Mbak Indah, bisa dengar? Atau mungkin jaringannya lagi nggak ini. Mungkin kami lanjut dulu. Setelah Mbak Indah ada Mbak Angelia. Kami persilakan Mbak. Ya, kami silakan Mbak Angelia. Oh, halo. Ini saya ya? Kedengeran nggak? Ya. Udah kedengeran. Oke, jadi saya melihat, hai, nama saya Evelyn, saya adalah produser tas. Jadi saya juga ngelihat banyak teman-teman saya yang bergerak di bidang produksi, mereka menggunakan kesempatan ini untuk memberhentikan dulu produksi jadwal yang pertama, karena dengan jelas klien juga pasti ada penundaan minta produknya, dan mengambil kesempatan ada yang membuat APD, ada yang membuat masker. Kalau menurut Bapak, itu bagaimana ya sudut pandang Bapak tentang yang diganti seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Angelia. Mungkin Mas Sadikin bisa kita jawab 3 dulu, karena yang lain masih belum ada yang masuk. Mbak Indah katanya jaringan. Oke, kami silakan Mas Sadikin. Oke, saya jawab yang pertama dari Bu Devi soal pertanyaannya soal optimisme saat ini dan pasca. Mungkin perlu yang ini pertanyaan yang cukup sulit menurut saya, dalam arti karena kita tidak tahu perkembangan ini mau sampai sejauh mana. Saya sudah hampir sebulan lebih di rumah, terus saya berpikir ini sampai kapan ya di rumah terus, secara psikis udah mulai tidak nyaman, karena walaupun ada di rumah dengan kondisi normal itu sangat berbeda. Nah, kalau ada 2 hal memang yang harus kita pikirkan kalau dari sisi dari kacamata pengusaha, bagaimana mengantisipasi saat ini dan bagaimana merencanakan ke depan. Nah, walaupun sangat tergantung pada kondisi yang terjadi di depan, yang kita tidak bisa dibayangkan, tapi paling tidak untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah memikirkan bagaimana kita membuat satu model bisnis yang baru. Mulai dari yang paling sederhana. Kalau dulu misalnya kita sangat mengandalkan pada penjualan offline, mungkin ke depan itu penjualan online-nya lebih diperkuat. Bisa menggunakan marketplace atau bisa membangun e-commerce sendiri. Karena dari beberapa analisis di level global, kanal bisnis melalui online itu jadi salah satu alternatif yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Selama ini mungkin kita anggap udah penjualan offline udah lancar, kenapa susah-susah harus membuat manajemen baru untuk penjualan online. Betul, mungkin dalam keadaan normal itu akan bisa berjalan, tapi dalam keadaan seperti ini dan kita tidak pernah tahu apakah setelah pandemi ini akan baik-baik saja atau justru panjang, maka sebagai alternatif yang relatif paling bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform e-commerce yang ada, mencoba memperluas pemasaran lewat online. Terus yang kedua yang lebih penting lagi adalah soal komunikasi. Jadi kalau kita memasarkan di kanal online, nggak cukup sekedar menyimpan katalog, tapi juga bagaimana membangun komunikasi dengan para pelanggan. Nah, nyambung sama pertanyaan dari Mbak Nining misalnya, bagaimana soal ini mau Lebaran, biasanya terutama untuk pakaian-pakaian untuk modest wear, pakaian muslim itu kan boomingnya di saat Lebaran, sementara saat ini kondisinya tidak memungkinkan. Nah, kanal online bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif.
Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga komunikasi, baik itu dengan pelanggan maupun ke internal kita. Ke internal kita harus bisa menjelaskan bahwa kondisi sekarang adalah kondisi berat, harus ada banyak perubahan dalam operasional, atau mungkin juga harus ada penundaan THR jika memang sumber dayanya terbatas, walaupun saya tidak berharap THR itu tidak berharap THR di pending gitu ya. Sebaiknya memang diupayakan untuk dibayar, apalagi dalam kondisi sekarang tidak ada alternatif lain pemasukan selain dari gaji dan THR. Nah, kemudian yang juga penting adalah mengkomunikasikan itu ke pelanggan, dalam arti walaupun sekarang ada pola perubahan belanja, orang lebih konsentrasi ke kebutuhan primer, komunikasi tetap harus dijaga, mengkomunikasikan brand kita, mengkomunikasikan produk kita, jadi jangan berhenti. Jangan berhenti karena satu kondisi yang penuh keterbatasan. Terus perluas lagi, sesuaikan kanal untuk berkomunikasi atau kanal pemasaran, sesuaikan dengan segmen market brand kita. Karena misalnya kalau kita segmennya adalah anak-anak ABG, tentu kanalnya akan berbeda dengan orang-orang yang usianya 35 atau 40 tahun. Cara komunikasinya juga berbeda. Terus selain mengkomunikasikan soal COVID juga karena orang sekarang banyak di rumah, cobalah bikin satu format komunikasi yang membuat orang senang. Nggak cuma sekedar memperkenalkan produk kita, tapi memberi tips-tips yang sederhana. Kalau kita segmennya ibu-ibu atau mbak-mbak misalnya, apa sih yang jadi masalah mereka selama di rumah? Terutama yang punya anak kecil katakanlah. Mereka pusing dengan anak yang sekarang sekolah online, mungkin cara komunikasi, mengkoneksikan brand kita dengan keseharian mereka akan lebih efektif dibandingkan kita to the point memperkenalkan produk kita. Jadi menyentuh aspek-aspek yang lebih manusiawi, yang lebih berempati, tapi sebetulnya kita mau mengkomunikasikan brand kita. Kemudian optimisme. Kalau saya selalu harus optimis, menurut saya harus selalu optimis walaupun kita berada dalam ketidakpastian. Tapi lagi-lagi optimisme itu bisa muncul kalau kita bisa mencermati apa yang terjadi sekarang dan kita cukup tahu apa yang harus dilakukan sekarang dan ke depan. Nah, kalau kita sudah bisa memperhitungkan itu, saya yakin optimisme akan selalu ada, walaupun itu di luar kontrol kita. Terus selain online, untuk saat ini, kalau kita melihat kecenderungan global, kalau dulu orang cenderung memperluas pemasaran ke tempat yang lebih jauh, coba pertimbangkan untuk memasarkan pemasarannya ke secara lokal. Kalau dulu misalnya kita punya marketnya di luar Jawa, misalnya katakanlah, coba diamati potensi yang ada di Jawa gitu, yang paling terdekat. Itu akan, dengan kondisi sekarang itu akan lebih memudahkan dibandingkan kita harus mengejar pasar di luar Jawa misalnya kalau basis bisnisnya kita di Jawa. Terus juga cermati yang mungkin ada segmen market yang belum kita sentuh selama ini. Mungkin kita fokus pada segmen market tertentu, mungkin dalam kondisi sekarang ada segmen lain yang bisa kita kejar. Itu juga harus dilihat. Menurut saya selama ini harus selalu memperhatikan informasi-informasi tentang perkembangan bisnis. Jadi media-media bisnis, media ekonomi itu harus lebih diberi perhatian untuk saat ini. Karena kalau di berita umum kan lebih banyak bahas soal COVID secara umum ya. Coba perhatikan karena ada begitu banyak informasi-informasi yang spesifik berhubungan dengan bisnis. Itu juga harus dicermati. Prediksi-prediksi ekonomi ke depan, kemudian perubahan pola konsumen, kemudian perkembangan saluran informasi untuk pemasaran, itu harus terus diperhatikan. Oke, itu mungkin ya untuk Bu Devi, model bisnisnya kita pertimbangkan untuk ke depan, dan itu sangat tergantung dari penilaian kita, kondisi yang ada saat ini. Nah, soal model bisnis nanti kita
sebetulnya harusnya ada pembahasan lagi. Gimana sih kita bermanuver untuk merevisi model bisnis dalam situasi yang ada sekarang. Mungkin nanti di kelas lain bisa dibahas atau bisa langsung pertanyaannya secara private bisa disampaikan pada saya. Terus pertanyaan dari Bu Nining, ya, penurunan drastis, kemudian kemungkinan terburuk. Oke. Kemungkinan terburuk Oke, ke depan kita tidak tahu seperti apa kondisinya, jadi terus amati. Nah, untuk saat ini mungkin menghadapi yang harusnya saat ini adalah kita punya banyak pemasukan karena mau lebaran, dan sekarang kondisinya kita tahu sendiri sangat sangat berat. Kurang lebih apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa dicoba menggunakan banyak kanal pemasaran. Kemudian untuk produknya sendiri, kalau misalnya kita pertimbangannya berdasarkan produk, mungkin yang harus didahulukan adalah produk-produk yang kalau dari sisi harga tidak terlalu tinggi untuk saat ini yang menjadi prioritas untuk penjualan, karena kondisi ekonominya sangat tidak memungkinkan. Kalau dulu mungkin orang punya budget 1 juta untuk belanja pakaian lebaran, sekarang 500 ribunya harus dialokasikan untuk persediaan bahan makanan gitu ya. Nah, mungkin dengan menjual produk yang lebih harganya tidak terlalu murah atau menjual produk yang bundle di bundle, misalnya untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, bukan berarti seragam, tapi di bundle cara menjual dengan bundle mungkin itu bisa menjadi alternatif supaya kita tetap bisa berjualan walaupun dalam kondisi saat ini. Kemudian memberi insentif lain, entah itu kalau misalnya kita punya e-commerce, entah itu lewat poin atau lewat insentif, misalnya harganya sama tapi sekian persennya kita alokasikan untuk pegawai. Jadi membangun empati. Kita menjual dengan cara membangun empati terhadap pelanggan. Saya pikir itu akan dipertimbangkan oleh konsumen. Kemudian tadi pertanyaan apakah kita harus berhenti atau tidak? Saya pikir balik lagi, bagaimana kita menilai kondisi eksternal dan internal, apakah saat ini kita harus berhenti atau tidak, yang jelas apa yang sudah ada sekarang, kalau kita memproduksi pakaian atau apapun, sebaiknya dioptimalkan untuk keluar. Tinggal kita pikirkan bagaimana orang mau beli, saluran mana yang lebih efektif dan efisien, supaya produk kita tersampaikan ke konsumen. Kemudian coba rumuskan insentif apa yang bisa membuat mereka mau belanja. Kalau dalam bahasa saya, membuat godaan-godaan yang orang mau beli walaupun dalam kondisi sekarang. Atau menyesuaikan cara komunikasi produk dengan kondisi. Contoh misalnya, kalau di beberapa brand luar itu, mereka fokus pada pakaian-pakaian santai di rumah. Karena mereka tahu bahwa orang sekarang di rumah terus, ada kebutuhan untuk menggunakan pakaian santai. Mereka memproduksi yang spesifik baju-baju simpel untuk santai di rumah. Itu juga menjadi salah satu alternatif agar bisnis kita tetap jalan. Nah, pertanyaan terakhir dari Mbak Angel, soal bermanuver untuk membuat produk baru. Ini tidak, kalau saya, bagaimana pendapat saya sih oke gitu. Dalam arti tidak ada larangan untuk melakukan perluasan produksi atau memproduksi sesuatu yang di luar produk inti kita sebagai respon terhadap keadaan, kayak misalnya membuat APD atau masker. Ada permintaan besar itu, salah satu responnya adalah membuat produk itu. Cuma mungkin yang harus digarisbawahi adalah
baju-baju APD itu banyak sekali diproduksi. Yang harus kita perhatikan adalah karena ini baju bukan hanya sekedar baju yang itu sangat fungsional, harus diperhatikan juga standar kualitasnya. Karena jangan-jangan produk yang kita pakai itu justru sebetulnya tidak menjadi pelindung. Paling catatan saya itu, kalau mengubah produk untuk merespon pasar sih tidak ada masalahnya. Justru itu yang harus dilakukan, yang harus kita jeli. Kira-kira pasar saat ini permintaan pasar seperti apa, dan kita merespon sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Tapi spesifik untuk produk-produk yang berhubungan dengan penanganan COVID, sebaiknya memang diuji dulu dengan baik. Kayak baju APD itu kan bukan sekedar baju, itu harus ada standar kualitasnya tertentu. Pertimbangannya itu. Saya pikir untuk sementara itu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi dari 3 penanya tadi, boleh langsung. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Sadikin. Dan untuk sesi kedua kami persilahkan kepada Mbak Ami. Dan setelah itu kepada Mbak Karlina. Terlebih dahulu kami persilahkan Mbak Ami Wirabudi. Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, saya cuma mau tanya satu hal. Kalau kita bicara garment ya, tadi kan Mas menceritakan tentang banyaknya order-order yang sekarang tuh hilang. Dan sehingga itu berakibat pada sumber daya manusia, banyaknya buruh-buruh yang jadi tidak punya pekerjaan. Gitu. Nah, tapi bagaimana sih cara mensiasati berkurangnya order ini? Kalau kita bicara kemarin itu saya dengar dari teman, katanya di Bangladesh itu mereka berhasil mempertahankan order dari bangsanya yang kelasnya kayak Zara, H&M gitu, mereka berhasil mempertahankan itu dengan bantuan negosiasi dari pemerintah gitu. Nah, kalau kita sendiri di Indonesia nih bagaimana ya kira-kira? Oke. Baik, terima kasih Bu Ami. Dan untuk kedua kami persilahkan Ibu Karlina Eriano. Halo, Halo. selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang Pak Ikin. Halo, selamat siang. Ya, jadi gini, tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa fashion itu sudah menjadi pemasukan nilai ekonomi terbesar. Nah, ketika ada dampak COVID, itu artinya fashion itu juga yang benar-benar sangat kelihatan dampaknya. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, menurut Bapak kira-kira ini tuh akan berakhir sampai kapan sih? Mungkin bisa diprediksi. Terus yang kedua, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa dengan kondisi seperti ini, kita tidak boleh keluar rumah, artinya kita juga berbelanja via online. Jadi bisnis kita pun, usaha kita pun semuanya shifting dari offline ke online. Apakah setelah pandemik ini selesai, apakah akan terjadi perubahan perilaku orang-orang akan banyak berbelanja online daripada offline? Itu saja Pak, terima kasih dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Karlina. Dan mungkin bisa kita jawab dulu Mas, yang dua ini Mas, kami silahkan. Oke, saya akan menanggapi Bu Karlina. Betul, bahwa di Bangladesh seperti kita tahu adalah pusat produksi banyak fast fashion dari
hampir dari seluruh dunia di Bangladesh karena upah buruh di sana lebih murah dibandingkan di Vietnam atau di Indonesia misalnya. Nah, yang menarik adalah ketika pemerintah tahu bahwa garment di Bangladesh itu menghidupi banyak orang, mereka membuat kebijakan dan mereka melakukan nego dengan brand yang punya kontrak di Bangladesh. Itu pertama tidak membatalkan kontrak yang sudah mereka buat untuk produksi pakaian. Itu dilakukan oleh pemerintah Bangladesh. Jadi untuk sementara, walaupun mungkin kontrak yang akan datang belum ada, paling tidak kontrak yang sudah dibuat dengan kontraktor-kontraktor lokal dari brand-brand global ini tidak dibatalkan. Masih ada ruang bagi para pekerjanya. Tapi persoalannya kemudian tidak berhenti sampai di situ, karena ketika pemerintah misalnya mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan jarak, itu juga akan memproduksi produktivitas. Tapi satu hal yang penting di sini adalah bahwa peran penyelenggara negara cukup besar bagaimana mereka menyelamatkan industri garmennya. Nah, bagaimana terdengan yang di Indonesia? Saya agak sukar menjawab ini karena ini yang punya kapasitas untuk menjawab adalah pemerintah. Sejauh ini saya belum menemukan kebijakan yang spesifik untuk itu, kecuali pernyataan Presiden bahwa harus dibayar THR, kemudian sebaiknya jangan PHK, tapi jaminan bahwa garment-garment ini tetap berproduksi karena ada kebijakan yang jelas dari negara, itu sejauh ini belum ada. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyuarakan itu ke penyelenggara negara. Contoh misalnya di Inggris dengan di Amerika, itu para pelaku industri fashion, terutama yang tergabung dalam dewan fashion mereka, British Fashion Council misalnya, CFDA kalau di Amerika, begitu pandemik terjadi yang mereka lakukan adalah melakukan negosiasi terhadap pemerintah untuk meminta jaminan bahwa para pelaku industri fashion di Inggris dan Amerika itu terlindungi. Mulai dari jaminan mereka yang harus dirumahkan itu harus tetap dijamin kebutuhannya. Nah, sejalan dengan itu pemerintahnya pun sudah punya infrastruktur untuk itu. Mereka sudah menyediakan, ada banyak kebijakan bagaimana menyelamatkan orang-orang yang terpaksa harus berhenti bekerja karena pandemi. Nah, di kita belum ada. Sejauh ini yang saya tahu belum ada kebijakan yang lebih spesifik mengarah ke fashion industry. Walaupun pemerintah sendiri sadar bahwa industri fashion di Indonesia cukup besar, memberi masukan pada negara dan menampung banyak orang, dan sebagian besar adalah UMKM. UMKM Indonesia misalnya sekarang tercatat ada 64 juta perusahaan. Tercatat ada 170 juta orang yang bergantung ke sana. Pemikiran sederhana saya berpikir bagaimana pemerintah itu menyelamatkan yang 170 orang dulu gitu loh, untuk memberi mereka memenuhi kebutuhan mereka selama menghadapi pandemi. Nah, harapannya memang ada kebijakan yang secara spesifik dari pemerintah, karena pemerintah sendiri sadar bahwa UMKM dan sektor fashion ini penting, tapi sejauh ini belum ada satu kebijakan yang spesifik tentang itu. Saya juga berharap besar pada kawan-kawan yang di asosiasi perancang misalnya juga mengeluarkan kebijakan untuk anggotanya bagaimana menghadapi COVID, entah itu dalam bentuk dukungan entah itu dalam bentuk dukungan pemberian bantuan dalam bentuk finansial atau memberi alternatif lain, itu bisa dilakukan. Nah, paling tidak yang bisa dilakukan saat ini adalah kalau misalnya para pelaku UKM punya pekerja, paling tidak memberi informasi ada banyak kebijakan yang tidak spesifik terhadap UMKM, misalnya soal kartu prakerja, soal BLT, itu diberi diinformasikan hal seperti itu, atau membantu mereka untuk mengakses itu. Kalau misalnya kita tidak punya sumber daya sendiri untuk membantu mereka.
Nah, terus pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan? Kalau perhitungan saya, ini perhitungan optimis ya, perhitungan optimisnya 3 sampai 6 bulan ke depan kondisinya akan membaik. Perhitungan yang tidak optimisnya, kalau saya cenderung membuat skenario sampai akhir tahun kondisi ini akan seperti ini. Karena kalaupun kondisinya mulai normal, itu normalnya tidak seperti normal biasanya. Kita melihat perkembangan, ternyata ada gejala bahwa orang yang sudah terkena COVID itu terkena lagi gitu loh. Bisa sangat mungkin misalnya yang tadinya mulai membuka untuk mengakhiri lockdown. Italia misalnya sekarang sedang merencanakan untuk membuka lockdown. Tapi kalau perkembangan yang terjadi kemudian berubah, itu bisa lockdown lagi gitu loh. Nah, itu sangat tidak terprediksi. Tapi perhitungan di atas kertas, buruk-buruknya sampai akhir tahun lah kondisi seperti ini. Ambil, ya mudah-mudahan tidak selama itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari, oh itu Bu, oke. Pertanyaan yang Bu Karlina satu lagi itu tentang apakah perilaku konsumen setelah pandemik akan ke online? Saya pastikan itu ya. Orang yang tidak biasa online dengan kondisi COVID ini dipaksa untuk menjadi akrab dengan online. Ini ada sisi positifnya gitu ya, karena orang menjadi mau tidak mau yang nggak pernah tahu Zoom menjadi tahu Zoom, orang yang orang malas melalui proses check out di online shop menjadi melakukan itu gitu. Ke depan kemungkinan orang akan lebih banyak kok online. Saya lihat misalnya kita belajar dari Inggris misalnya British Fashion Council itu bahkan mendorong brand-brand Inggris itu 100% online. Karena orang menjadi semakin tergantung pada komunikasi dengan cara online. Tapi kembali lagi ke segmen marketnya, kalau segmen market kita profilnya seperti apa? Kalaupun kita online, sesuaikan dengan segmennya. Karena ada yang orang lebih suka misalnya melihat orang jualan lewat media sosial justru. Ada orang yang terbiasa dengan sistem jual beli di Tokopedia atau Bukalapak, tapi ada orang yang tidak terlalu percaya dengan itu, dia lebih suka membeli di e-commerce yang resmi dari sebuah brand. Nah, kita juga harus melihat, kalaupun ke online, dan ini pasti akan cenderung ke online, tapi perhatikan juga profil dari segmen market produk kita. Perhatikan perilaku mereka, saluran apa yang mereka gunakan, cara komunikasi, dan seterusnya. Sehingga, kalaupun kita ke online, online-nya yang memang sesuai dengan segmen pelanggan kita. Mungkin itu, mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sadikin. Terus untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Ranti Kartaskusuma untuk bertanya. Dan Bu Ranti kami persilakan mungkin bisa berbagi pengetahuan juga karena Bu Ranti yang kami ketahui beliau juga salah satu pemerhati kerajinan nasional karena beliau juga tergabung dalam Dewan Kerajinan Nasional, mungkin bisa berbagi informasi juga dan juga bertanya kepada pembicara kita. Kami persilakan Bu Ranti. Terima kasih Mas Ongki. Saya sebetulnya saya lebih banyak untuk mendengar dari sampean narasumber kita Mas Sadikin Gani. Saya sangat senang dan tertarik memberikan sebuah motivasi kepada para desainer untuk selalu tetap optimis walaupun banyak yang menjadi pesimis juga, tetapi mereka saya lihat sih teman-teman desainer yang terlibat sangat optimis tetap untuk sabar menunggu pandemi. Mungkin saya nggak bisa banyak bertanya dulu Mas Sadikin, hanya saya melihat ada kekhawatiran aja Mas Ongki dan Mas Sadikin bahwa teman-teman desainer yang hari ini sedang berbicara, sedang hadir ikut konsultasi fashion,
ini sampai kapan sih gitu selalu pertanyaan, dan saya sangat setuju dengan pendapat Mas Sadikin Gani bahwa ini bisa sampai 3-6 bulan. Kami malah dari karena saya di Dekranas, kami sudah menyediakan dulu aktivitas kami sampai tahun ya. Karena kalau saya cukup tidak terlalu intensif mengikuti perkembangan pemerintah, tapi beberapa pendapat yang saya paling perhatikan adalah, yang saya ingat adalah salah satu pendapat dari ketua asosiasi ketua tuh matematik, kalau kita bisa menahan saudara-saudara kita untuk tidak pulang kampung, salah satunya, kemungkinan Oktober tuh udah terlihat akan ada hasilnya dari penurunan penyebaran COVID-19 ini. Jadi prediksi dari Mas Sadikin Gani itu sangat tepat. Tapi kalau kita membiarkan mereka untuk pulang kampung, walaupun mungkin volumenya tidak sebanyak seperti biasanya, kemungkinan baru terlihat akhir tahun ini bagaimana. Jadi memang di sini mungkin para desainer atau UPM perajin harus bersiap-siap membuat satu strategi yang baru untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana jadinya. Jadi mungkin konsultasi ini Mas Ongki, Mas Sadikin, saya harap bisa berlanjut di dalam chat group. Itu usulan saya. Terima kasih ya atas kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ranti. Dan selanjutnya kami persilakan Ibu Kartika Yulifa. Ya, halo, selamat siang Mas Gani dan juga teman-teman semua yang ada di room ini. Perkenalkan, nama saya Uli. Jadi saya dari bisa dibilang startup company. Nama startupnya Jahit.id. Kami dari binaan dari Gerakan 1000 Startup Digital dari Kemkoninfo. Jadi kalau bisa diperkenankan untuk cerita sedikit, Jahit ID ini tadinya adalah sebuah platform yang menghubungkan antara penjahit rumahan, kemudian juga dengan fashion designer dan juga user. Nah, kebetulan kita sekarang sedang bikin bisnis flow-nya, yang mana sebetulnya bisnis flow ini tadinya belum memperhitungkan mengenai kondisi COVID ini. Nah, di kesempatan ini saya sebetulnya ingin minta arahan juga dari Mas Gani dan juga teman-teman lainnya mungkin yang bisa berbagi pengalaman. Inisiatif kita tadinya akan menyamaratakan jumlah order dari user yang dimanapun lokasinya itu ke penjahit rumahan. Nah, dengan kondisi COVID kayak gini, terkadang saya berpikir bahwa mungkin ini menjadi suatu peluang buat kami, di mana mungkin yang tadinya penjahit kebanyakan bekerja di pabrik, mereka bisa join ke kami, sehingga mereka juga tidak perlu sampai pulang kampung, mereka tetap bisa menghasilkan suatu pemasukan gitu. Tapi di sisi lain, saya juga berpikir apakah mungkin bisa untuk proses di tengahnya gitu ya, kita bisa menghidupkan. Tapi jika suppliernya di mana misalkan penghasil tekstilnya, perusahaan-perusahaan tekstil supplier itu juga terkena imbasnya, terus sampai bagaimana cara kita bertahan gitu yang kecil-kecil ini. Karena penjahit pasti menjahit dengan menggunakan material kain gitu kan. Sementara misalkan tekstil suppliernya sendiri juga down, collapse, nggak bisa bikin produksi lagi. Terus kreativitas apa yang harus kita lakukan lagi gitu. Jadi di sini saya sebetulnya ingin brainstorm, ya pada akhirnya nanti untuk juga menentukan gimana arah tujuan startup company kami gitu. Gitu sih Mas Gani, mungkin bisa dikasih masukan sedikit. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, baik, mungkin kita jawab dua ini dulu Mas, kami silakan. Oke,
Bu Ranti nggak ada pertanyaan, sebetulnya pendapat. Terima kasih. Ya soal prediksi ke depan kita ambil terburuk aja lah, kira-kira setahun. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah ketika kita melihat bahwa ini mungkin perkembangan COVID ini sampai setahun, yang harus dilakukan adalah balik lagi ke awal yang saya kemukakan, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyiapkan masa-masa setelah itu. Jadi tetap produktivitas harus dijaga. Kalau produktivitas produk mungkin menurun, tapi produktivitas bagaimana kita membangun strategi dan memikirkan taktik apa yang harus dilakukan untuk jangka pendek itu menjadi penting. Kemudian juga harus mau mulai membangun kolaborasi dengan bahkan mungkin dengan pesaing. Bukan tidak mungkin misalnya satu produk supaya lebih bisa diserap oleh pasar, dia harus berkolaborasi dengan produk lain yang membuat orang mau beli gitu. Atau kemudian selain tadi ya, mencoba bermanuver untuk membuat produk baru. Kemudian menanggapi Mbak Kartika, Jahit ID, kalau tadi punya kemudian pekerjaannya lewat perorangan ya ke ibu-ibu rumah tangga, saya pikir itu bagus karena orang butuh aktivitas. Misalnya mereka yang bekerja di garment itu bisa mengisi ada bisa melakukan hal-hal yang produktif di rumahnya. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah standar kualitasnya. Artinya harus lebih selektif, SOP-nya harus jelas, quality control-nya seperti apa, itu yang mungkin harus diberi catatan. Karena jangan sampai karena kita mau bantu orang juga jadinya mengecewakan customer gitu ya. Terus kemudian soal supply, ini problem. Karena ini problem dari banyak brand ya. Misalnya kalau saya komunikasi dengan kawan-kawan desainer muda, itu mereka praktis tidak punya kontrol terhadap ketersediaan bahan baku, tidak punya kontrol dalam jumlah, tidak punya kontrol dalam secara estetika yang mereka harapkan gitu. Karena level UMKM kan belum mampu untuk memproduksi pakaian sesuai dengan pattern, misalnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sangat tergantung apa yang tersedia di pasaran. Dan kita tahu bahwa garment itu banyak yang impor dari Cina, dari India, dan kondisinya seperti sekarang itu jelas punya masalah. Mungkin sebaiknya untuk mencari substitusi adalah mencermati beberapa supplier yang ada di dalam negeri. Walaupun itu tidak menjamin, tapi menurut saya cari informasi sebanyak mungkin alternatif yang bisa alternatif supplier yang ada di dalam negeri yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Atau kalau misalnya kita mau agak loncat sedikit, mulai yang tadinya tidak pernah menggunakan tenun, mungkin mulai harus melirik ke tenun yang tersedia di para pengrajin di Indonesia misalnya, yang mereka jelas kalau untuk tenun-tenun daerah wisata itu bermasalah tuh, wisata hilang, tenunnya juga nggak mampet gitu ya. Teman-teman di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Toraja, di Bali, itu pariwisata menurun, penjualan mereka drop, apalagi di tempat-tempat yang sangat mengandalkan orang datangnya itu dari sektor pariwisata. Nah, mungkin bisa kolaborasi dengan mereka juga kemudian bisa mengeluarkan barangnya. Itu saya pikir salah satu alternatif, itu salah satu aja. Nah, peluang-peluang lain yang tadi mulai melirik supplier yang bisa menjamin ketersediaan walaupun mungkin tidak seperti di hari-hari normal. Mungkin itu tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adikin. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain yang mau mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan, waktu masih ada.
Atau kalau ada yang memberikan tanggapan juga kami persilahkan. Oke, mungkin ini tambahan dari saya ya. Kenapa misalnya tadi saya menyorot soal beberapa fashion week di 4 kota fashion dunia batal, nggak cuma ya selain itu ya, termasuk di beberapa fashion week di Asia, di Korea, di Cina batal. Kenapa itu menjadi penting? Karena kalau kita melihat cara kerja industri fashion, itu tren, gaya, tren desain itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di London, Milan, New York, dan Paris. Nah, ketika 4 kota fashion ini berhenti, praktis itu mempengaruhi berhenti semuanya gitu. Orang tidak punya lagi rujukan, tren ini mau kemana. Tapi ada sisi positifnya menurut saya, dan ini bagus untuk ke depan, bahwa industri fashion ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mungkin ke depan kita tidak lagi terjebak pada pembagian musim seperti yang terjadi sebelum ini. Spring, summer, fall, winter, dan seterusnya. Mungkin sekarang trennya adalah sangat lokalistik. Kalau menurut beberapa prediksi, kita malah justru cenderung melihat ke lokalan. Jadi tidak lagi dikendalikan oleh tren yang terjadi di 4 kota dunia, 4 kota fashion tadi. Kita bisa membuat sendiri yang sesuai dengan karakter kita. Itu sisi positifnya dari soal kreativitas itu ya. Nah, terus juga dampak lain, kenapa 4 kota fashion dunia itu sangat penting? Karena mereka sangat menentukan, selain tren, juga supply bahan untuk pakaian. Semua produsen pakaian, tekstil, itu rujukannya ya ke pusat-pusat fashion dunia. Karena biasanya mereka jadwalnya sebelum masuk Fashion Week, itu ada eksibisi untuk bahan, eksibisi warna, dan seterusnya. Nah, sekarang praktis itu berhenti. Dan artinya kita tidak ada lagi rujukan, dan itu imbasnya adalah terhadap produsen-produsen bahan di kebanyakan di luar Eropa dan Amerika. Sisi positifnya, ya ini menurut saya sih bisa dijadikan sebagai peluang untuk katakanlah membuat satu terobosan baru tentang style fashion Indonesia. Karena sekarang praktis 4 kota fashion itu collapse. Mereka tidak punya lagi power untuk mengendalikan tren, untuk mempengaruhi perkembangan fashion seperti apa. Saya pikir itu bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan eksistensi kita di luar kecenderungan 4 kota fashion dunia ya. Itu. Season kalau dulu spring, summer, fall, winter, ketika merebak fast fashion, itu fashion sekarang seasonnya sudah 24 season. Kita bisa bayangkan 24 season. Kalau satu brand misalnya mengeluarkan dalam satu season 75 look, 75 kali 2 berarti 150 desain. Itu baru satu brand, dan kali 24, begitu banyak, begitu konsumtifnya. Dengan COVID sekarang, itu juga memberi pelajaran kita soal consumerism. Sekarang orang-orang yang biasa belanja, dengan adanya COVID mulai disadarkan, ternyata kalaupun saya tidak belanja terus, nggak apa-apa juga gitu. Artinya, itu kan mendorong orang untuk lebih tidak belanja terus gitu loh. Karena kan sekarang di rumah kita nggak belanja juga nggak apa-apa kecuali kebutuhan makan, kalau itu harus dipenuhi. Tapi kalau untuk kebutuhan baju kan sebetulnya COVID ini memberi pelajaran kita untuk tidak konsumtif. Nah, mungkin itu juga harus dijadikan sebagai input kita untuk kita ke depan, konsumen belajar tidak konsumtif. Terus juga COVID ini menyadarkan orang soal kesadaran terhadap lingkungan. Ketika COVID terjadi, polusi menurun, orang sadar, oh ternyata
sama COVID telah memaksa orang untuk mengurangi pergerakan, kondisi lingkungan lebih bersih, kemudian orang melihat bahwa industri fashion itu adalah industri yang polutif, industri yang menyumbang limbah dunia terbesar kedua setelah tambang. Nah, kejadian COVID menyadarkan banyak konsumen untuk lebih peduli pada lingkungan. Nah, mungkin alternatif untuk membuat produk yang lebih berkelanjutan itu akan banyak direspon oleh konsumen ke depan. Yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek kemanusiaan, karena orang melihat ternyata setelah ada COVID, ada begitu banyak orang yang terancam PHK. Orang muncul sensitivitas orang, oh ternyata industri fashion ini sekali kena krisis dampaknya luar biasa. Kesadaran orang untuk memperhatikan buruh juga semakin besar. Nah, isu-isu spirit untuk memperhatikan aspek kemanusiaan, aspek lingkungan itu menjadi penting untuk fashion ke depan. Kalau kita bicara 2030 misalnya, model bisnis yang nanti justru akan menjadi arus utama di tahun 2030 itu adalah bisnis-bisnis fashion yang menerapkan soal keberlanjutan, soal ekonomi sirkular, soal transparansi, soal diversifikasi, soal kesetaraan. Itu menjadi kata-kata kunci untuk perkembangan fashion di masa yang akan datang. Fashion yang lebih manusiawi, yang lebih beretika. Karena dari COVID ini banyak konsumen yang belajar tentang itu. Semakin menyadari arti pentingnya lingkungan, arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di industri fashion. Mungkin itu, Ongki, yang bisa saya tambahkan. Oke, baik Mas. Sepertinya Mbak Kartika Yulifa masih belum, atau masih ada yang mau ditanyakan. Kami silahkan dulu, Mbak Kartika Yulifa. Ya, makasih Mas Ongki. Mas Gani, gini, sebenarnya saya setuju dengan yang sudah Mas Gani bilang tadi bahwa mungkin nanti akan ada pergeseran dari material yang biasa kita impor, kemudian kita lebih prioritaskan penggunaan kain yang bisa dihasilkan di Indonesia sendiri, gitu, seperti tenun, batik dan lain sebagainya lah. Cuman di satu sisi saya juga ini sorry ya Mas, ini cuma brainstorm aja ya. Di satu sisi saya berpikir gini, itu bisa gitu, misalkan kita menggunakan tenun, menggunakan batik, cuman sebetulnya kain-kain itu dihasilkan dengan manusia juga yang membuat gitu. Maksudnya ketika kita human sakit, ya kita lihat aja contohnya kayak di Amerika gitu kan, berapa ribu yang terkena positif dan berapa ribu juga yang meninggal, itu kan otomatis mempengaruhi ya karena human itu adalah salah satu sumber daya yang paling utama di setiap industri apapun gitu. Jadi saya juga berpikir, saya khawatirnya Indonesia jangan sampai kayak Amerika gitu kan. Cuman ketika nanti ada kondisi yang seperti Amerika itu, gimana apalagi gitu yang bisa kita perbuat kalau misalkan human-nya tuh jadi menurun drastis gitu. Mungkin itu sih sedikit yang masih unek-unek di pemikiran saya. Thank you Mas Ongki. Baik, kami silakan Mas Adikin untuk jawab. Oke. Ini saya kalau pertanyaan ini saya selalu menempatkan bahwa kita adalah warga sebuah negara. Warga sebuah negara yang bayar pajak, warga sebuah negara yang ikut pemilihan, dan kita memberikan kepercayaan pada orang-orang yang kita pilih, presiden, dan seterusnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, bagaimana kalau kita dalam kondisi Amerika ya? Kita kembalikan lagi seberapa, kita sebagai warga negara harus menyampaikan itu, hey negara, saatnya Anda berkewajiban untuk memenuhi itu, memberi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya pikir itu sih yang bisa dilakukan. Yang jelas, saya berharap banyak sebetulnya pada organisasi-organisasi yang terkait dengan fashion sebetulnya untuk lebih
untuk lebih terbuka menegosiasikan ke pemerintah ya tentang kondisi saat ini, sehingga kebijakannya akan lebih mengarah pada persoalan yang ada. Tapi balik lagi, kita pun harus memberikan satu masukan yang memang berdasarkan kenyataan. Saya kembali lagi misalnya contoh ambil Inggris, ketika Inggris ketika Dewan Fashion Inggris mengambil peran sebagai mediator antara pelaku industri fashion dengan pemerintah, mereka bikin penilaian terhadap kondisi fashion di Inggris. Dampaknya seperti apa, berapa banyak orang yang akan kemudian menjadi penganggur, berapa banyak toko yang akan tutup, berapa banyak brand yang akan tiba-tiba berhenti produksi. Mereka lakukan penilaian terhadap itu, kemudian mereka bawa ke pemerintah, mereka negosiasikan, dan mereka menuntut agar pemerintah memberikan kebijakan yang menjamin para pelaku industri fashion ini selamat, gitu, terlindungi. Gitu. Mekanismenya ada banyak. Saya pikir itu yang sebetulnya harus diambil oleh peran organisasi fashion, atau mungkin juga Dekranasda sudah bisa menyampaikan itu kepada pemerintah yang lebih clear gitu bagaimana kondisinya, kita jelaskan karena apa? Karena pemerintah tidak akan banyak berbuat tanpa kita memberi masukan. Contohnya misalnya Kemenkop UMKM menyediakan sekitar 2 triliun, coba nanti koreksi kalau salah, sekitar 2 triliun untuk membantu UKM, itu kan harus direspon dengan masukan dari kita, problemnya seperti apa. Kemudian kita harus juga menyarankan mekanisme seperti apa yang harus dibuat. 64 juta UMKM itu kan kita harus jelas juga apakah 64 juta ini masih aktif atau tidak. Apakah 64 juta ini di sektor apa saja. Karena UMKM itu kan sangat fleksibel ya. Hari ini main di sektor fashion, besok bisa main di kuliner gitu. Sangat fleksibel. Dan itu butuh data yang cukup akurat sehingga setiap kebijakan itu akan kena sesuai dengan sasarannya. Mungkin kawan-kawan bisa mengajukan masukan juga ini ke Smesco, kira-kira apa nih yang penting untuk dikemukakan ke Kemenkop misalnya terkait dengan dampak COVID. Itu saya pikir akan menjadi masukan yang bagus sehingga kita akan lebih tahu peta permasalahan konkretnya seperti apa. Kemudian saran pemecahannya kira-kira bagaimana. Kemudian yang jadi prioritas sebaiknya apa? Apakah yang jadi prioritas adalah menjamin usahanya dulu atau memenuhi dulu kebutuhan para pekerjanya? Nah, itu juga menjadi hal yang penting saya pikir. Gitu. Gimana Kartika? Cukup bisa menjawab. Oke, baik, cukup kata Mbak Artika. Makasih Mbak Artika. Dan selanjutnya Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Indah karena sepertinya ada persoalan di mic-nya. Koneksi. Ya, jadi dia bertanya apakah saat ini semua kain impor dari luar negeri di stop, khususnya Cina, dan negara mana saja yang selanjutnya bisa kerjasama dengan harga murah seperti Cina? Karena banyak klien saya yang stop produksi. Oke, silakan jawab Mas. Import saya, bagian ini saya tidak bisa jawab, harus cari dulu informasinya, kira-kira import apakah masih berjalan, tapi sepengetahuan saya ada beberapa import yang diberi kelonggaran, ada beberapa import yang dibatasi. Sejauh saya sekarang import yang diberi insentif untuk lebih longgar itu adalah import-import yang mendukung penanganan pandemik. Itu lebih diberi keleluasaan. Tapi kalau untuk tekstil, saya harus cari tahu dulu informasinya, dan sebaiknya mungkin kalau pertanyaannya sampai kapan misalnya import dari Cina itu berjalan normal, saya pikir sekarang kita tidak bisa prediksi walaupun produk tekstil di Cina tidak berhenti total sepenuhnya, mungkin langkah yang paling praktis adalah mencoba alternatif, bukan hanya dari Cina, mungkin di dalam negeri, saya pikir masih ada ketersediaan, walaupun saya nggak tahu datanya, tapi mungkin mulai melihat peluang potensi yang bisa jadi substitusi di dalam negeri. Setahu saya impor kain sih bukan cuma dari Cina, juga ada dari Korea, dari Jepang, dari India.
kalau sampai kapannya saya sih nggak tahu. Kemudian berapa banyak yang diimpor juga saya harus cari tahu dulu informasi ya akuratnya kebijakan ekspor impor. Mungkin itu Ki. Oke, baik Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira mau diberikan bocoran model bisnis 2030 nggak perkiraan Mas katanya? Ini dari Oh Mbak Mutiara. itu pasti dibocor karena itu jadi kebijakan Smesco. Di Head of Committee ini sedang merancang di sektor fashion itu merancang 2030 itu model bisnis seperti apa untuk fashion. Itu kita sedang bikin. Tapi kalau misalnya nanti ada sesi membahas itu boleh juga untuk membahas ke depan itu seperti apa sih gitu. Itu ada itu bahasan yang menarik. Tapi yang jelas Smesco yang sekarang memang kita sedang merumuskan bukan platform, merumuskan satu konsep yang nanti akan dijadikan bahan untuk pendampingan maupun konsultasi untuk para pelaku UMKM bagaimana kita menuju fashion masa depan di 2030 itu apa yang harus dipersiapkan mulai dari sisi kreativitasnya, model bisnisnya, kemudian soal pemasarannya dan seterusnya. Jadi itu sejalan dengan konsep UKM naik kelas. Jadi satu sisi kita harus dongkrak UKM di fashion ini naik kelas, di sisi lain juga kita harus merespon kebutuhan tantangan di 2030 itu untuk industri fashion apa. Penjelasan singkatnya sih udah saya singgung tadi sebetulnya. Tapi nanti mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita bisa bahas di sesi lain. Untuk spesifik membahas fashion masa depan yang lebih sesuai dengan konteksnya. Dan kami juga berharap banyak dapat masukan sebetulnya dari para pelaku UMKM. Dan mungkin sebelum itu kita juga di bagian yang saya pegang untuk sektor fashion mungkin juga ada beberapa studi yang mau dilakukan untuk memperkuat rumusan untuk industri fashion di 2030 ya 5-10 tahun mendatang. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Sadikin. Juga ada usulan itu untuk membuka kelas tentang model bisnis 2030. Nanti akan kita sampaikan usulannya dan terutama kita dari Smesco juga akan menampung karena mungkin Smesco juga lagi mengerjakan pilot project juga bersama dengan para expert-expert kita dan nanti tentunya masukan-masukan yang ingin dibahas melalui klinik konsultasi ini akan juga kita tampung. Tentunya itu masukan semua dari UMKM ya, Mas Sadikin ya. Betul. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada lagi yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan? Mbak Ami. Bu Ami kayaknya mau. Sudah. Kata sudah ya? Dijawab tadi. Okay. Sudah langsung seketika Mbak Kartika pertanyaan sudah langsung dijawab. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup untuk sesi pertama ini. Oke, kalau mungkin misalnya ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya di luar sesi ini bisa disampaikan lewat nanti akan menampung di grup. Ya. Saya bisa jawab lewat tulisan mungkin nanti saya publish di 11.id. Apa yang saya sampaikan di sini pun bisa di-download bahannya di situ atau nanti di-share di grup. Saya akan mencoba apa yang disampaikan sekarang ini jadi satu artikel yang bisa dibaca oleh kawan-kawan. Nanti linknya saya kasih. Oke, baik. Apakah masih ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Dan perlu kami informasikan juga bahwasanya sesi untuk klinik ini akan terus berlanjut dan kami juga akan sebar informasi tentang pembahasan-pembahasan lainnya tentunya dalam dunia industri fashion. Nanti juga akan kita sebar melalui medsos Smesco, yaitu @Smesco Indonesia, dan juga bisa melalui Facebook Smesco Indonesia, dan juga bisa melalui website smescoindonesia.com. Dan tentunya nanti kami berharap kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kepesertaan ini, kita juga sudah membentuk WA Group, dan kami berharap WA Group itu juga dapat dimanfaatkan sebagai saling komunikasi dan saling berbagi, dan sinergi tentunya. Dan seperti yang dibilang Mas Sadikin tadi, kalau ada pertanyaan ataupun masukan, kita akan coba tampung di sana, dan nantinya juga akan kita sampaikan kepada masing-masing expert
khususnya Mas Sadikin selaku ekspertis kita di industri fashion. Mungkin Mas Sadikin sebelum kita tutup ada lagi yang mau disampaikan? Paling satu lagi, selain memanfaatkan kanal Zoom ini, juga ada Google Classroom untuk fashion business. Jadi bisa ikut di kelas itu, nanti ada banyak materi yang akan disimpan di situ sebagai bahan pelajaran, juga kawan-kawan bisa menyampaikan pertanyaan, bisa ada kelas Zoom-nya. Jadi ada beberapa kanal sebetulnya yang bisa dilakukan, dan ini nggak cuma fashion, juga di craft juga ada nanti dari Smesco untuk kelas kuliner dan seterusnya. Nanti bisa di-share kode kelasnya yang bisa diikuti. Ya, selain kita berbagi pengetahuan, juga kita memperluas jaringan. Siapa tahu ada yang bisa melanjutkan dengan langkah-langkah kolaboratif di antara kawan-kawan yang hadir di sini, itu kan lebih bagus lagi. Mungkin itu, Ki. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Dan kami selaku moderator dapat kami simpulkan bahwanya sebuah wabah datang tanpa terencana dan kita selaku pelaksana harus siap dalam mengantisipasi terhadap persoalan-persoalan tersebut. Karena semua pemecahan masalah tersebut memang dimulai dari individual serta kelompok yang dapat saling bersinergi dalam menuntaskan persoalan tersebut. Yang seperti yang telah disampaikan oleh Mas Gani tadi, komunikasi internal dari eksternal, partai pasokan serta pemasaran. Nah, mungkin siang hari ini cukup demikian klinik konsultasi kita bersama Mas Sadikin Gani, dan terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kami Mas Sadikin Gani dan serta Bapak Ibu para pelaku industri fashion semua, dan sehat selalu dan sampai jumpa di sesi berikutnya, dan selalu update melalui medsos Mesco tentunya, dan juga bisa diupdate juga melalui 11.id ya, Mas Dikin. Oke, ya. Terima kasih baik, ya terima buat kasih semua. Sampai ketemu di kesempatan lain. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi pertemuan pertama untuk selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.